Halo hai, balik lagi sama gue Ayu. Berpikir keras, kayaknya ini yang dilakukan para desainer laptop Asus 2 tahun belakangan. Karena kelihatan banget dari laptop-laptopnya Asus yang makin kesini makin segmented. Nah, kayak seri laptop bisnisnya Asus yang satu ini yang lagi gue pegang sekarang ada Asus ExpertBook B3 Flip B3402 FEA. Yang abis ini gue sebutnya ExpertBook B3 Flip aja ya. Dan Asus ini ngebawa standar baru buat laptop yang satu ini. Ya yaudah lah ya, kita bahas aja sekarang. Laptop seri bisnis, bukan asal ya Asus kasih nama buat laptop ini. Kebayang gak sih laptop ini untuk bisnis tuh harus kayak gimana? Laptop bisnis itu harus cukup powerful tapi praktis buat mobilitas yang tinggi. Bisa dibawa kemana-mana buat meeting on-site ataupun online. Nah, udah kelihatan dari dimensi laptop ini tipis, ringan, bobotnya cuma 1,61 kg aja. Terus buat mobilitas tinggi, laptop ini punya slot SIM card yang mendukung konektivitas sampai 4G LTE. Iya beneran, jadi nggak usah ribet-ribet cari wifi kalau lagi kerja keluar kantor. Letak SIM tray-nya juga ini di samping kanan. Laptop ini juga ada stylus yang built-in, letaknya di sebelah kiri laptop ini. Stylus ini memudahkan kita banget kalau mau kasih notes di dokumen. Sekedar scroll-scroll jadi buat pointer pas presentasi, dan gue pun pakai stylus ini sesekali buat ngedit di Photoshop. Ya bisa dibilang multifungsi dan menunjang kita dalam bekerja lah stylus ini. Lanjut ke bagian layarnya, layar Asus ExpertBook B3 Flip ini menggunakan panel LED berukuran 14 inci beresolusi Full HD 1920x1080 dengan rasio 16:9. Touchscreen, peak brightness-nya di 250 nits, finishing glossy dengan screen to body ratio mencapai 80%. Mungkin kita notice-nya bagian bezelnya karena masih cukup tebal karena masih pakai rasio 16:9. Ya emang ini agak mengganggu ya, tapi yang spesial dari laptop ini adalah fleksibilitasnya. Layarnya tuh fleksibel banget, bisa ditekuk sampai 360 derajat. Jadi enak dipakai buat presentasi. Bisa ditekuk datar 180 derajat, bisa juga keyboardnya dijadiin stand jadi segitiga kayak gini. Bisa juga ditekuk 360 derajat buat jadi seperti tablet. Dan di atas keyboardnya ada kamera. Nah, kamera ini berfungsi jadi kamera belakang kalau kita tekuk layarnya jadi kayak tablet. Kamera ini beresolusi 13 megapiksel dan foto yang dihasilkan so-so lah, masih bisa diterima. Untuk keyboardnya sih cukup oke ya, tombolnya clicky dan feel buat ngetiknya juga enak, dan ada backlit-nya. Touchpad-nya juga responsif banget, sayang ukurannya kecil, ya bisa dimaklumin karena laptopnya sendiri compact. Touchpad-nya ini juga bisa jadi numpad ya. Balik lagi ke layarnya, warna yang dihasilkan cukup akurat, detailnya baik, bahkan menurut gua warna hitam yang dihasilkan juga cukup pekat. Walau levelnya belum sampai kayak panel laptop Asus yang udah OLED, tapi cukup manjain mata buat entertainment. Sayang sih speakernya kurang kencang aja. Oh ya, Asus juga sudah nyediain beberapa profil untuk layar di aplikasi My Asus, ada juga fitur True to Life buat tingkatin sharpness dan kontras. Buat meeting-meeting online, ada webcam 720p yang punya privasi shutter. Jadi kita bisa block kameranya kalau lagi nggak dipakai. Nggak cuma itu, bisa juga matiin fungsi kamera dengan tekan tombol Fn plus F10. Asus juga kasih mic noise cancelling di laptop ini yang kualitasnya juara. Mau mic dan noise cancellingnya bisa kita matiin atau nyalakan dengan tombol khusus di sebelah tombol F12. Asus juga kasih beberapa profil buat kamera dan mic-nya di aplikasi My Asus. Charger bawaannya udah Type-C 65 watt yang compact banget. Jadi baik charger ataupun laptopnya praktis dibawa kemana-mana. Di laptop ini juga Asus ngasih baterai 50 Wh yang super irit. Walau gue udah setting best performance di aplikasi My Asus, baterai cuma berkurang 26% setelah gue pakai bikin script dan browsing selama 2 jam. Gimana? Udah lumayan kebayang ya rasanya pakai laptop ini buat kerja. Bukan cuma itu, laptop ini juga cukup powerful. Asus ExpertBook B3 Flip ditopang Intel Core i7 1165G7 dengan clock speed 2.8 GHz. Unit yang gue pegang ini punya RAM 8GB LPDDR4X dan storage SSD 256GB M2 PCIe 3.0 NVMe, Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2. Di laptop ini Asus juga ngasih masing-masing satu slot expansion buat RAM dan storage-nya. Gue coba benchmark pakai Geekbench 4, dapat skor single core di 5.993 dan multicore di 16.658 poin. Cinebench R23 single core di 1.444 dan multicore 4.384 poin. Gue tes buat main Dota 2 dengan grafik di fastest dapat stabil 50-60 fps. Buat main game-game ringan masih oke lah ya. Buat edit foto dengan Adobe Lightroom yang dilanjutin dengan Photoshop pun masih lancar banget. Untuk edit video di Adobe Premiere dengan video Full HD pun masih cukup oke. Memang mungkin ada delay sedikit tapi masih bisa dibilang lancar sih, nggak mengganggu sama sekali. I/O ports-nya juga lumayan lengkap, ada satu USB Type A 2.0, satu USB Type A 3.2 Gen 1, 2 Type-C Thunderbolt yang support untuk DisplayPort dan charging power delivery.
satu HDMI 2.0A, jack audio 3,5 mm, satu Ethernet RJ45 dan micro SD reader yang jadi satu dengan SIM tray. Di Indonesia, Asus ExpertBook B3 Flip udah pre-installed Windows 11. Lalu buat biometric unlock-nya ini mendukung fingerprint yang letaknya jadi satu sama tombol power. Speed unlock fingerprint-nya juga cepet banget. Kesimpulan dari gue, buat laptop bisnis yang bakal dipakai buat mobilitas tinggi, Asus ExpertBook B3 Flip ini kayak jadi standar baru ya buat gue. Karena selain fleksibilitas layarnya yang bakal mempermudah kita buat presentasi, adanya stylus dan dukungan jaringan 4G LTE bikin laptop ini jadi ultimate machine yang selalu kita bawa kemana-mana.